A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir dalam majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Semoga kita senantiasa dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Kajian tafsir kali ini yakni pada surah Al-An'am ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah dengannya agar suatu diri tidak dijerumuskan kepada kebinasaan karena ulahnya. Dia tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia menebus dengan segala macam tebusan, niscaya dia tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan lantaran apa yang telah mereka upayakan. Bagi mereka minuman yang mendidih dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini khususnya kepada Rasulullah SAW dan umumnya adalah kepada kita orang-orang yang beriman ketika kita mengajak manusia meluruskan jalan mereka, memberikan pencerahan, maka selalu yang akan dihadapi oleh seorang juru dakwah itu adalah beragam manusia dengan afiliasi keyakinan yang juga berbeda-beda. Yang harus dipastikan adalah bahwa kalaupun seseorang itu berafiliasi kepada agama tertentu, maka dipastikan bahwa dia betul-betul menjalankan ajaran agamanya. Apakah itu Nasrani, Hindu, Buddha. Kalau di masa Rasulullah itu kan terutama di Makkah, ketika Rasulullah berdakwah, beliau dihadapkan dengan masyarakat Quraisy yang agama mereka itu mereka klaim sebagai agama nenek moyang mereka, Ibrahim. Tapi dalam prakteknya mereka itu tidak teguh di dalam menjalankan agama tersebut. Agama itu hanya jadi stempelan saja, jadi kedok saja. Dalam prakteknya mereka tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan agama itu. Kenapa hal itu terjadi? Ya pada umumnya itu terjadi karena
dunia ini, karena kesibukan dunia, ya kan? Karena harta benda, ya. Karena berbagai hal lah, ya, yang menjebak, yang akhirnya seseorang itu beragama tapi agama itu tidak menjadi sandaran kuat bagi mereka. Itu terjadi di masa Rasulullah dan hari ini juga demikian, ya. Jadi dalam Islam sekalipun, ya, kaum muslimin juga demikian. Mereka apa istilahnya, menyatakan diri sebagai muslim, tapi banyak di antara mereka yang tidak bersungguh-sungguh menjadi muslim. Mereka menjadikan agama ini hanya sebagai stempelan saja, ya kan? Ya mungkin bahasa radikalnya kedok begitu. Ya, semuanya sama. Faktornya adalah karena tertipu dengan kehidupan dunia, kesibukan, mencari uang, ya kan? Padahal sampai di mana kan begitu, ya kan? Pekerjaan, ya, pergaulan dan sebagainya. Ya, akhirnya mereka tidak pernah kemudian bersungguh-sungguh menjalankan agama. Orang-orang yang seperti ini semuanya dinyatakan Allah adalah sebagai orang yang menjadikan agama ini sebagai mainan dan sendagura, ya. Itu bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Allah terhadap, ya, masyarakat yang seperti ini, pola interaksinya dengan agama adalah dikatakan sebagai masyarakat yang dalam beragama itu main, menjadikan agama itu sebagai mainan dan sendagura. Kenapa? Karena mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, kesibukan, ya. Seperti yang kita katakan tadi, yang membuat kemudian mereka apa istilahnya, menjadikan agama itu sebagai alat saja, ya. Tidak pernah bersungguh-sungguh. Orang-orang yang seperti ini, ya, diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk tidak terlalu menghiraukan mereka, tidak terlalu menghiraukan mereka. Ya, masih ada pilihan-pilihan yang lain, ya, orang-orang yang lain yang mereka itu sebenarnya ada keseriusan di dalam beragama. Hanya mungkin karena mereka tidak paham, kemudian tidak punya apa istilahnya waktu, ya. Tapi ada apa istilahnya, ada perhatian, ya. Ada kesungguhan di dalam hal itu, ya. Sehingga dengan demikian, ya sebaiknya orang-orang yang seperti ini yang harus menjadi perhatian khusus, ya kan? Bagi orang-orang yang senantiasa memberikan pencerahan. Dan peringatkanlah dengannya agar suatu diri tidak dijerumuskan kepada kebinasaan karena ulahnya. Mengingatkan mereka adalah sebagai sebuah keharusan. Mengingatkan mereka kepada apa? Ya, kepada bahwa dunia ini hanya sebentar, ya. Bahwa kehidupan yang bako itu adalah di alam akhirat, ya. Oleh karenanya mereka tidak jangan sampai terjerumus kepada kehidupan dunia yang singkat ini, ya. Karena pada akhirnya nanti mereka akan binasa untuk selama-lamanya dalam kehidupan akhirat kelak, ya. Kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu, ya tidak ada yang bisa menolong mereka. Karena kalau di akhirat yang menolong manusia itu hanya Allah SWT, hanya atas takdir Allah. Itulah yang oleh bahasa Al-Quran itu, dengan maghfirahnya, dengan rahmatnya, ya, kemudian dengan irodahnya, hanya dengan cara itu. Jadi kalau sudah di alam akhirat, dia tidak memiliki penolong nanti di alam akhirat, dan pemberi syafaat selain Allah nggak ada, nggak ada yang bisa. Jadi kebanyakan orang itu membayangkan bahwa prestasinya di dunia itu bisa dia bawa di akhirat. Dia bisa banggakan sebagaimana dia bisa banggakan di dunia, ya. Kalau saya punya ilmu yang
yang banyak, punya kekayaan yang luar biasa, konglomerasi, gitu ya. Sudah berjasa begitu banyak dengan manusia, begitu ya. Nanti di akhirat dia bisa banggakan itu, dan dia mengira bahwa itu bisa menyelamatkan dia dari apa yang keburukan yang dilakukan di dunia. Itu nggak akan berguna sama sekali. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan lantaran apa yang telah mereka upayakan. Bagi mereka minuman yang mendidih dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari. Jadi kalau sudah di alam akhirat, ya mereka kemudian dicampakkan Allah ke dalam kebinasaan ya, dengan azab dan siksanya, maka ya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Harta yang setinggi gunung, ya, ilmu yang sedalam lautan, ya, teman yang begitu banyak, ya tidak akan bisa memberikan syafaat, karena penolong itu hanya Allah SWT. Dan yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki Allah adalah Rasulullah SAW. Selain itu sudah tidak ada yang bisa bekerja. Oleh karenanya di dunia ini, ya, melalui ayat ini diingatkan jangan bermain-main dengan agama. Beragama itu harus serius, ya. Jangan jadi Islam KTP, jangan puas menjadi Islam KTP gitu. Itu maksudnya di sini, ya. Yang puas, kita harus tekun dalam beragama. Bahkan kalau bahasa saya militan, harus militan. Kalau belum sampai ke tingkat militansi, harus sampai kepada tingkat militan. Militan itu teguh, kokoh. Artinya kalau sudah seperti itu, dalam situasi dan kondisi apapun tidak akan goyah. Ya. Mau susah, mau senang, ya kan? Seperti apapun gelombang kehidupan, ya kan? Bagaimanapun riaknya, ya kan? Naik turunnya, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena fondasinya yang begitu kuat. Ya. Jadi harus diciptakan suasana dan dibangun suasana yang seperti itu. Ya. Diri kita sendiri, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Karena itu yang paling utama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Paling utama tugas tanggung jawab kita itu memastikan bahwa orang-orang yang terdekat kita aman. Ya. Kalaupun ujian itu datang, mudah-mudahan tidak terjadi dari istri, anak, suami. Ya. Karena Rasulullah itu tidak diuji oleh anak dan istrinya. Rasulullah hanya diuji oleh paman-pamannya saja. Yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan diuji oleh anaknya, oleh istrinya, itu berat gitu. Kalau dia diuji oleh anak dan istri, gimana? Enggak, 24 jam bersama mereka. Ya kan? Berarti kan kita galau terus gitu dalam rumah tangga. Berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Uji yang berat itu, ya kan? Itu tidak jadi sunnatullah, jadi sunnah Muhammad, karena di dalam kehidupan Rasulullah tidak pernah diuji oleh anak dan istrinya. Aman, ya. Artinya umatnya ini sebenarnya sudah diberikan kemudahan Allah untuk kemudian membangun fondasi yang kuat dalam bingkai kehidupan keluarga itu. Ujian itu hanya ada pada nabi-nabi sebelumnya. Makanya kemudian endingnya kan mereka gagal. Nabi-nabi sebelumnya kan gagal, berakhir dengan tidak ada pengikut, lalu dibinasakan lagi kan begitu ya. Kalau Rasulullah berakhir dengan 160.000 umat Islam yang berkumpul ketika pilihan Wada. Itu spektakuler itu. Ya. Tidak pernah dalam sejarah kenabian, ya kan? Nabi di akhir hidupnya lalu kemudian yang berkumpul di sekitarnya adalah pengikutnya, jumlahnya 160.000. Ya, 160.000 orang itu dulu 1.500 tahun yang lalu bukan jumlah yang sedikit, nah? Spektakuler itu kan? Ya, jumlah yang spektakuler. Itulah kesuksesan seorang Nabi, seorang Muhammad SAW, dan tidak pernah terjadi di masa sebelumnya begitu ya. Nah ini yang harus menjadi ini pelajaran bagi kita untuk kemudian menciptakan atau membangun fondasi yang kuat dalam beragama, baik suami, istri, anak-anak kita dan lain sebagainya, sehingga agama itu betul-betul jadi tempat rujukan mereka ya, dalam melakukan apapun ya,
bukan agama itu dijadikan sebagai alat permainan. Kalau dalam bahasa Al-Quran ini permainan dan senda gurau, ya. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal huda atina qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada kita, serta kita dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi, maka dia kebingungan. Dia memiliki banyak teman yang memanggilnya kepada jalan yang lurus. Mari ikut kami. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk hakiki, dan kita disuruh berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini kronologinya adalah bahwa memang ada tarik menarik yang begitu kuat, dan itu juga sunnatullah antara orang yang mengajak kepada kebaikan dan yang mengajak kepada keburukan. Ini tarik menarik ini sangat kuat, ya, sangat kuat tarik menariknya. Nah, ketika faktanya bahwa Nabi Muhammad itu dari hari ke hari mulai ada pengikutnya, ya. Siapapun pengikutnya itu, ya, dan pengikut Islam itu kan selalu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu, kalau dalam Al-Quran itu ada 3 kelompok: kaum perempuan, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, ya. Itu kelompok yang lemah. Nah, pengikut Islam itu di Mekah, ya, ketika itu adalah kebanyakan orang-orang yang lemah, ya, mereka ini. Nah, faktanya dari waktu ke waktu mulai banyak yang kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, realitas ini itu menjadi perhatian juga oleh tokoh-tokoh Quraisy, karena orang-orang musyrik ketika itu, ketika menyaksikan dari hari ke hari itu ada pengikut Muhammad, ya, mereka gerah juga, karena yang dilihat pengikutnya ini ada tipe orang-orang yang lemah, tapi bagi mereka ini adalah orang-orang yang setiap hari memang dieksploitasi di negara mereka. Penguasa itu kan kenapa mereka dikatakan tidak adil, ya, tidak manusiawi? Karena yang dieksploitasi kan orang-orang yang seperti itu, ya, perempuan, orang-orang yang tidak berpunya, kaum bapa, dan anak-anak yatim, dieksploitasi. Bagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang kisah persoalan ataupun fenomena keyatiman di masa lalu itu, sehingga kemudian Islam mengangkat derajat mereka, kan luar biasa. Ya, mungkin kita pernah ceritakan itu, ya. Ketika ada keluarga yang ditinggal oleh orang tuanya, itu biasanya jadi perhatian oleh banyak orang itu. Kalau di masa lalu, kalau dilihat mereka ini punya potensi, mungkin pintar, atau mungkin punya pesona tersendiri gitu, cantik, gagah, itu biasanya jadi rebutan, ya. Tapi niatnya sudah salah dari awal. Niatnya itu bukan mengangkat derajat, tapi tujuannya adalah mengeksploitasi, ya, mengeksploitasi kecantikan, mengeksploitasi kegagahan, ya, seperti itu. Nah, itu nanti mereka dijadikan sebagai anak-anak asuh. Tapi nanti pada suatu saat setelah mereka besar, mereka kemudian nanti diperbudak, ya, diakui sebagai istri, tapi kemudian hanya mengambil enaknya ada, ambil nikmatnya, tapi kemudian dia tidak diberikan haknya sebenarnya. Seperti itu modelnya dulu itu. Jadi benar-benar kekuasaan dulu itu seperti itu, ketidakadilan, ketidakmanusiawian itu kan seperti itu, ya kan? Jadi dieksploitasi itu orang-orang yang lemah tersebut. Oleh Islam, orang-orang yang lemah ini dimuliakan, ya, diutamakan, perempuan, orang-orang miskin, ya, anak yatim, dan
surat Al-Ma'un itu kan jelas, ayat alladzi yukadzibu bid-din. Al-Quran justru mengancam bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang mengeksploitasi para duafa, orang yang lemah. Itu ada di antara orang Muslim yang berdusta itu berarti dia berbohong dalam beragama, berdusta dalam beragama, seperti itu. Ya. Artinya bagaimana Islam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap orang-orang yang lemah itu, ya. Agar derajatnya terangkat sehingga jadi bala, ya. Ya itulah misi besar Islam dalam kehidupan ini, ya. Tersejahterakan semuanya, ya. Baik secara material maupun secara moral, ya. Mungkin kalau materi itu kan ya ukurannya kan sesaat, tapi moral ini loh, ketika orang yang tadinya lemah justru merasa kuat karena dikuatkan, itu luar biasa, ya. Makanya kenapa Islam itu selalu berangkat dari sesuatu yang sepele, simple dilihat oleh orang gitu, ya. Tidak kuat. Itu ketika kemudian diperintah untuk melakukan sesuatu, dia bisa melakukannya melebihi dari orang-orang yang luar biasa hebat. Ya. Kenapa? Karena ada kekuatan moral, ya, terbangun di dalam diri mereka, ya, kuat. Ya. Jadi seorang Muslim itu kuat karena keislaman. Ya. Kenapa orang Islam itu kalau berjihad, berperang, dia nggak takut mati? Ya. Kok bisa begitu? Kalau orang kafir itu kan beraninya berjihad, berperang itu kan, ya konteksnya kan karena kekayaan, karena ini, dan itu pun nggak berani, nggak punya nyali. Orang-orang Islam itu luar biasa, ya. Karena moral mereka itu terbangun sedemikian rupa, dia angkat derajatnya, ya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia tidak takut, tidak pandang bulu, ya kan. Selama hal ini dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dia lakukan, ya. Subhanallah, itu yang tadinya lemah menjadi kuat karena Islam, ya. Kayak pidatonya Umar itu ketika dia menjadi khalifah kan begitu. Orang yang lemah justru di hadapan aku adalah orang yang sangat kuat, dan orang yang kuat, ya, dia lemah, ya, sampai kemudian sebagian dari kekuatannya didistribusikan kepada yang lainnya yang lemah, kan begitu. Ya seimbang. Luar biasa, ya. Jadi kesejahteraan itu dalam Islam seperti itu model. Gak ada agama yang seperti itu kecuali Islam. Cuma kan banyak orang-orang Muslim ini yang tidak mengerti tentang visi dan misi besar Islam itu sendiri. Nah, jadi orang-orang lemah itu, ya, dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika itu, ya, mulai dari hari ke hari masuk ke dalam Islam, dan jumlahnya dari waktu-waktu, ya, mulai mengkhawatirkan juga. Ya seharusnya kan bukan ancaman, karena apa? Karena toh yang bergabung itu bukan orang-orang yang kuat, ya. Tapi ternyata justru mereka merasa terancam, ya. Karena apa? Karena orang-orang lemah itu jadi sumber eksploitasi mereka, gitu, ya. Sumber eksploitasi mereka. Makanya mereka berupaya juga untuk menarik kembali orang-orang yang sudah masuk Islam itu, ya. Cuma modal mereka itu kan modal yang paling nakut-nakuti, ya kan, mengiming-imingi, ya kan, mengiming-imingi, kan begitu. Ini loh, saya bayar sekian, janji-janji, mau masuk nggak lagi ke dalam agama kami, ya kan? Saya bayar sekian, mau nggak nusuk ini, gitu. Modelnya begitu. Kalau orang nggak punya afiliasi yang kuat, militansi yang kuat, ya udah, ya kan? Ya, dia gadaikan hanya dalam waktu 1 jam. Hanya dia ngomong 50.000, 100.000, ya. Maka setelah itu udah bebas dia mau melakukan apa saja. Ketika ditanya, kok Anda sebagai wakil rakyat tidak menjalankan tugas Anda sesuai dengan janji Anda? Ya kan, suara Anda saya beli. Suara Anda saya beli cuma 50.000.
Setelah itu kita nuntut selama 5 tahun. Ya kita dibodoh-bodohi. Karena tidak militan. Persoalan kita kan di mana saja saya melihat, ya kan, di berbagai negeri termasuk Indonesia, persoalan kita selalu seperti itu, ya kan? Selalu seperti itu. Dan selalu umat Islam ini kecewa terus semua di detik-detik terakhir. Makanya banyak yang kecewa, termasuk Pak Iwan kecewa. Di detik-detik terakhir, ya kan, sudah tidak ada. Makanya memang orientasi dari dakwah itu bagaimana memang mengangkat derajat ini, menanamkan pemahaman yang benar, walaupun waktunya tidak sebentar itu. Ya. Tapi kalau itu dilakukan secara masif dan semua punya kesadaran, ya kan, mulai dari apa istilahnya, dari hal-hal yang terkecil gitu ya, dalam skop yang sangat kecil rumah tangga, wah itu sudah sangat luar biasa, serentak gitu ya, melakukan upaya-upaya untuk membangun militansi itu. Wah subhanallah, saya kira nggak lama waktunya, maka umat ini juga akan tersadarkan kemudian ya, dia tidak mudah juga digoyahkan, ya. Dan memang betul, nggak ada di antara kaum muslimin yang dulu masuk Islam itu di Mekah itu, walaupun jumlah mereka tidak signifikan, yang kembali kepada agama nenek moyang, walaupun diiming-imingi, ya kan, Bilal itu sampai ditindih dengan batu, hampir dibunuh, Yasir, ya kan, dibunuh, Sumayyah dibunuh, nggak ada yang takut, ya kan. Luar biasa, iya, iya, iya. Ngomongnya ini kan memang masih jauh banget ya, pemaparannya itu tuh, jadi kadang-kadang saya sekarang misalnya lagi butuh masukan apa itu, kalau misalnya bisa dispesifikasikan sekarang itu kita lihat itu harusnya kayak gimana sih Ustaz? Kalau misalnya dari zamannya Rasul dulu kan memang ada yang langsung gitu mengalih kita. Kalau sekarang ini kan kita lihatnya kayak gimana Ustaz nih? Misalnya begitu ke keluarga, kalau di salah satu suami keluarga, ataukah ke negara dan ke dakwah itu sendiri, ke anak Islam itu sendiri, secara konkret itu apa sih yang baiknya kita lakukan? Jadi kalau kita lihat metode dakwah Rasulullah tidak pernah memilah-milah ketiga wilayah itu. Ketiga wilayah itu menjadi salah prioritas Rasulullah dalam sekali waktu. Ya kan? Bina usaksiyah Islamiyah istilahnya itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu, membangun kepribadian Islam yang solid. Kepribadian Islam yang solid itu adalah kita sendiri. Berarti harus ada upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman, ya kan? Membangun militansi, ya kan? Dan sebagainya. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Pada saat yang sama yang harus dilakukan juga adalah membangun al-usrah al-muslimah, keluarga yang Islami juga, keluarga Islami. Karena kalau kita kokoh, keluarga kita tidak kokoh, ya kita juga nanti nggak kokoh juga. Karena ini justru penopang utama. Rasulullah itu kenapa kuat? Karena dia ditopang oleh keluarganya, oleh istrinya. Coba lihat di masa Makkah itu, kenapa Rasulullah itu begitu kuat? Karena di belakangnya adalah Khadijah, ya kan? Dia dengan segenap jiwa dan raganya membela Rasulullah, dan dia tidak peduli dengan siapapun, ya kan? Ya Khadijah yang sangat terkenal dengan kekayaannya, konglomerat gitu kan? Khadijah, dia mau mengorbankan apa saja demi Rasulullah. Sekarang Mbak Tutut kan? Padahal Rasulullah. Sekarang Mbak Tutut kan? Iya. Jadi Rasul, ya kalau kepribadian Khadijah itu kan komplit, bukan hanya kaya, tapi dermawan, tapi juga apa istilahnya, kepribadiannya juga sangat mulia, sehingga dia bukan hanya memberi, tapi dia juga punya daya tarik yang sangat luar biasa kepada komunitasnya, ya, dan lain sebagainya. Nah itu, ini kita bangun militansi pada diri kita, tapi kita juga harus mempersiapkan pada saat yang sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi itu juga tidak boleh sampai di situ. Ya kan? Ada langkah berikutnya, sebenarnya ada 4 langkah. Langkah berikutnya adalah bina'u al-mustama'
as-soleh, ya kan? Membangun masyarakat yang soleh. Siapa masyarakat yang soleh? Lingkungan kita. Iya. Pastikan bahwa kita punya teman-teman yang bagus, ya kan? Sahabat ini. Rasulullah itu orang-orang yang di sekitarnya kan semua disebut dengan sahabat. Kalau kita itu kebanyakan punya teman tapi nggak punya sahabat, ini repot kita ya. Teman kita banyak, nah, sahabat yang sudah semestinya sudah harus sampai ke tingkat bagaimana teman itu jadi sahabat kita. Jadi, sahabat kita itu ya dalam susah, senang, dalam keadaan apapun dia benar-benar apa istilahnya menguatkan kita, ya, menguatkan kita. Ya, itu sahabat. Kokoh benar, ya. Bagaimana hubungan persahabatan antara Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman dan lain sebagainya. Subhanallah, ya, itu kuat. Nah, yang keempat itu memang binaul apa yang kita sebut dengan lebih kepada wilayah-wilayah yang kaitannya dengan sistem. Jadi ini kita persiapkan dengan baik, ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang memang kalau itu dianugerahkan Allah kepada kita diberikan misalnya otoritas, kekuasaan, ya kan? Kita bekerja, kita nanti juga punya otoritas. Jangan lupa bahwa otoritas itu titipan Allah, amanah, yang juga semuanya itu harus dalam rangka untuk apa istilahnya? Membangun militansi juga, ya. Nah ini kalau keempat apa istilahnya wilayah ini kita perkuat dari sejak awal, maka insya Allah bangunan Islam itu kokoh sekali, ya, kokoh. Ya, jadi bukan ini lagi, bukan apa istilahnya ornamen lagi, tapi betul-betul sebuah apa istilahnya kalbunian nih ya sudu bangdo itu melahirkan satu bangunan yang antara satu bagian dengan bagian yang lainnya saling menguatkan, ya kan? Saling menguatkan. Karena Islam itu kan pernah digambarkan Rasulullah adalah ibarat sebuah bangunan, ya kan? Ibarat rumah, ya, yang sangat sempurna. Dan rumah yang sangat sempurna itu antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dia saling menguatkan. Seperti itu hidup, ya. Jadi tidak boleh ada yang dikalahkan. Semua jadi skala prioritas utama semuanya, ya. Ada hal yang lain mungkin sambil di ini diskusi. Ya. Sebenarnya untuk mencapai otoritas itu sendiri, zaman Rasul dulu itu kan nggak semua apa ya, ibarat kata nggak semua yang disentuh untuk bisa menjadi muslim yang sejati, gitu ya. Untuk saat ini kondisi Islam sebenarnya udah cukup itu. Kalau kita lihat beberapa kalangan itu sebenarnya udah paham tentang itu. Kita tinggal untuk mencapai otoritas itu sendiri itu bagaimana? Ya. Jadi kita lihat periode dakwah Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dalam dua tahapan di Makkah dan tahapan di Madinah. Ini periode ini akan bergulir terus dalam sepanjang sejarahnya. Kalau kita akan dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, dimana ketika Rasulullah di Makkah, beliau tidak pernah masuk kepada wilayah kekuasaan. Ya. Beliau bukan berarti kemudian apa istilahnya setuju dengan aturan, dengan sistem yang ada. Tapi beliau tidak pernah mengusik, beliau tidak pernah membenturkan, ya kan, keadaan. Sehingga apa? Sehingga ya Rasulullah punya keleluasaan untuk berdakwah. Tapi kendati pun demikian, ya kan, tidak ada jaminan kalau kemudian tidak diganggu, tidak apa istilahnya, tidak dicurigai, ya. Karena Rasulullah tetap aja dicurigai, ya akhirnya kemudian terusir, ya. Diusir, ya, seperti itu. Tapi bagi Rasulullah itu adalah bagian dari resiko di dalam berdakwah. Yang penting ketika di Makkah itu beliau tidak pernah kemudian masuk kepada
wilayah kekuasaan itu. Kenapa? Karena terlalu riskan, ya kan? Dan keadaannya juga belum memungkinkan, ya kan? Tapi berbeda ketika di Madinah, ya kan? Nah, ketika berada di Madinah saat itu jumlah umat Islam sudah signifikan. Jadi signifikansi umat Islam itu penting. Memang itu sudah, saat ini kita sudah memenuhi kondisi itu kan, umat Islam itu sudah banyak. Cuma kan masalahnya umat Islam di masa Rasulullah itu kan memang umat Islam ketika mereka muslim dengan sepenuhnya gitu kan. Udkhulu fis-silmi kafah itu kan. Tinggal kemudian memolesnya, ya kan, membangun pemahamannya dan lain sebagainya. Kalau kita kan masalahnya ya Islam kita ini kan kebanyakan Islam turunan, ya. Betul-betul diturunkan saja. Yang benar-benar pahamnya Islam itu kan boleh dikatakan sangat inilah, ya kan, tidak mayoritas, ya. Makanya salah satu tugas utama itu adalah bagaimana umat Islam yang ada ini pemahamannya itu terus ditingkatkan, ya, sampai kepada satu situasi kondisi bahwa memang mereka itu sudah menjadi muslim yang sesungguhnya, ya. Walaupun muslim yang sesungguhnya itu kan juga ya tetap saja bertingkat-tingkat, ya kan, kualitasnya nggak jadi soal. Tapi yang jelas ketika ada perintah Rasulullah, ayo berjihad, semua turun jihad. Ini enggak kan? Kalau sekarang semua perintah, ya kan, jangan golput, pasti banyak yang golput. Karena apa? Karena apa? Iya, karena tidak, pemahaman itu tidak sama, ya kan? Kualitas pemahaman itu tidak sama. Muslim itu, ya. Kan keluar fatwa MUI nggak boleh golput, tapi banyak dari orang Muslim ya golput. Mestinya kan harus tunduk, ya kan? Dengan perintah Rasulullah ketika berjihad semua turun berjihad. Bagi Rasulullah kalau orang Yahudi tidak berjihad nggak jadi soal. Orang musyrik yang di bawah naungan Islam ketika itu nggak berjihad nggak jadi soal. Tapi yang dipastikan umat Islam semuanya berjihad. Wah, itu kan luar biasa. Itu pasti. Kalau orang Yahudi nggak berjihad wajar. Berarti kita dosa ya kalau misalnya kita golput, karena mungkin di sini sebagai tidak ada yang berbicara. Bahwa MUI-nya menghimbau. Anjuran. Itu menghimbau. Tidak mewajibkan. Bukan, menghimbau. Bukan saya. Masa fatwa tentang politik? Contoh. Jadi ramai kan kalau contohnya dia akan sampai jadi tapi Iya. kan dulu menurut saya tidak masalah kan, kita sekarang itu lagi butuh ilmu. Kadang-kadang kan menurut saya ada orang-orang yang memang pengetahuan politiknya itu tuh sangat minim sekali, sehingga mereka mudah untuk dikendarai atau dibawa kemana gitu ya, ditambahin lah istilahnya gitu. Jadi kalau menurut saya nggak masalah kalau saya sedikit memberikan pandangan kepada kita di sini gimana harus kita nanti menyikapi ini. Udah ngebahas. Nomor 3. nomor 3 aja nomor 4. Jangan disebut itu. Kalau kamu di Udah Bu. Lagi Bu. Ampun. Saya belokkan pertanyaannya Bu. Iya, belokkan. Kayaknya kalau ke politik saya masih jauh Pak. Dimana sekarang yang di depan mata dulu nih Pak Ustadz, kenyataan kalau masyarakat kita itu walaupun mayoritas Muslim, tetapi hal-hal yang sunnah aja tuh hal yang aneh gitu kan. Bahkan kemauan untuk belajar pun udah nggak ada gitu. Jadi seolah-olah ya sudah tahu itu semua tentang Islam, padahal masih awam sebenarnya tuh. Dan kalau melihat orang-orang yang memang sudah tahu belajar itu malah jadi hal yang aneh buat mereka. Tapi ini kan berarti ada masalah tidak mau untuk belajar ya. Padahal belajar itu kan wajib hukum. Nah itu masalah yang itu gimana Pak komunikasinya? Kan sebenarnya itu tugas bersama. ngaji lah di sini tiap hari Senin. Sebenarnya sekarang media kan banyak ya untuk mengkomunikasikan
apapun. Radio aja udah. Kalau mereka tidak mau duduk seperti ini, bisa di ruangan masing-masing melalui SMS, melalui internet, komunikasi bisa. Tapi masalah kemauan kita ya, masalah itu bukan masalah media, kemauannya nggak ada. Jadi bisa aja ini masjid ada depan rumahnya. Tapi nggak pernah sholat jamaah. Saya lihat di tempat saya sendiri tuh masjid itu depannya sama rumah imam. Tapi kelakuan itu tuh kayak sengaja ada pengajian nggak datang gitu. Pokoknya jadi kan saya juga ini gimana ceritanya ini gitu ya. Ajak dong, masa enggak tetangga ajak dong untuk jadi saya lihat tuh orang-orang kemauannya tuh masih banyak yang apa ya, yang walaupun dia dekat depan mata dia tuh nggak mau diambil. Ya dia sampai ajak dong, masa enggak di media. waktu azan aja dinding rumahnya bergetar aja dia nggak tergerak. Iya. Bahkan itu sebelah rumahnya itu malah nonton sinetron lagi azan, malah tawa loh. Nggak tergerak tuh hatinya, buktinya ada menjelang azan biasa-biasa. Bisa sama. Nah itu maksudnya itu ya apa ya, perempuan kan enggak. PR kita semua itu. Soalnya gimana memberikan kemauan orang ini mau gitu. Soalnya kan kalau misalnya di media doang gitu atau cuma ada di masjid ini ada dakwah atau lagi ada kajian, saya rasa percuma. Saya udah coba gitu dengan, ayo mari ada kajian di sini gitu. Karena nggak ada kemauan ya percuma, mereka nggak ada kemauan nggak ada. Belum. Sabar. Kita hanya mengajar. Benar. Hidayah itu datang dari Allah. Tapi cara yang baik itu tuh harus dipikirkan. Makanya saya nanya sama Ustaz ini kan. Silakan Mas bertanya. Ya, saya kalau di komplek itu selalu mengingatkan juga kepada warga komplek itu supaya tidak monoton dalam artian jangan kemudian pengajian itu hanya di satu tempat. Kalau perlu ada kreativitas dan juga tidak harus dibungkus hanya dalam satu model aja. Datang buka kitab belajar gitu ya, itu mungkin oleh orang-orang yang kuat seperti kita ini bisa nih. Tapi ada orang-orang yang memang ini dia nggak mau nih yang model ini. Tapi bisa misalnya melalui lapangan badminton, ya kan? Melalui futsal, karena dia hobinya futsal, melalui bikers, ya kan? Nanti sambil bersepeda, ngumpul, nah di situ mungkin bisa sharing. Jadi memang harus dengan berbagai kreativitas, ya kan? Golf, ya kan? Ketemu di padang golf, sampai bisa ya. Yang jelas apapun ininya, apa sih fasilitasnya, ujung-ujungnya ada sharing itu bisa dibangun. Ya kan? Kalau dia nggak bisa dengan begini, dengan cara yang lain yang berbeda dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu saya lakukan. Ya. Waktu main badminton Ustaz. Di komunitas badminton ada, ya kan? Di komunitas ini Manakim ada, ya kan? Yasinan juga ada Bu jamaah Majelis Taklim itu setiap ngumpul kerjanya yasinan aja Bu. Saya sampai bilang nih ibu-ibu kalau yasinan di rumah bisa gitu. Iya. Ngapain kalau ngumpul hanya yasinan? Iya. Bukan saya menyalahkan sebenarnya. Kumpul yasinan tapi ada plus yang lainnya. Ya, di situ harus ada kajian apa gitu kan, jadi ada ilmu yang bertambah. Kalau yasinan di rumah juga bisa yasinan. Banyak itu jamaah-jamaah yasinan kan seperti itu, ya kan? Ya ini hanya kreativitas, perlu mengembangkan kreativitas. Dan malah dengan adanya yang seperti ini, mulai kan terpikir oleh kita kan. Berarti harus ada. Kasian ya, apalagi kalau udah tua gitu masih belum begitu. Udah tua nggak mau ngaji berlari. Bawa era calon presiden. Calon presiden berlari. Itu bagus itu. Takbir. Ada yang lain? Banyak sebenarnya yang mau Banyak, di-sharing kan. waktu yang Ini dari atasnya. Emang majelis ini kita sepakati interaktif aja. Kalau lagi sampaikan ada pertanyaan, sampaikan aja langsung. Jadi nggak ada waktu khusus memang untuk tanya jawab. Seperti itu, mengalir aja. Ya baik, kita cukupkan sampai di sini, sampai dengan ayat 71. Ada namanya tuh berjemaah. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah.